pemerintah jangan hanya asik saja bergulat dengan pemikirannya sendiri. Betul yang dibilang dari Gemini tadi, berikan ruang, berikan peluang, adaptif, apa isu. Jangan hanya berpikir 5 tahun yang ini sampai 2024. Kebetulan karena periode kita di sini. Tapi yang dipikirkan itu setelah 2024 ini apa isu nasional lagi? Jangka panjang. Bagaimana pemuda-pemuda ini seperti apa? Artinya di sini lebih mendasar para semua pimpinan-pimpinan UKP ini mestinya kita duduk bersama ini. Walaupun sudah ada induk organisasi yang mewadahi, tapi dengan kesadaran bersama para pengurus-pengurus inti ini, kita bisa sanding persoalan-persoalan ini. Kan begitu. Karena konon kita bicara persoalan di luar, sementara di dalam kita sendiri persoalan pemuda kita belum selesai. Sekarang pemuda kita ini banyak yang tidak peduli. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menginjak tanah Nias. Dia tidak peduli bahwa dia hidup di kota Gunung Sitoli atau di kabupaten kota yang ada di Pulau Nias ini. Dia tidak. Yang penting ada rokoknya, ada minyak sepeda motornya, ada paket internetnya, ya sudah. Dia sudah happy. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam acara kita One Man Show. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran pemuda, khususnya di Kepulauan Nias dalam rangka menyambut 28 Oktober Sumpah Pemuda pada esok hari. Kita melihat seperti apa juga peran pemuda yang ada di Kepulauan Nias, tentu dalam membangun daerah ini menjadi sebuah daerah yang kuat melalui akar budaya yang dimiliki oleh masyarakatnya sebagai salah satu aset bangsa. Tentu peran pemuda ini sangat menentukan bagaimana kemudian daerah ini atau pulau ini kemudian ke depan bisa menjadi salah satu daerah yang berkembang dan semakin maju. Tentu pada malam hari ini kita akan ditemani beberapa narasumber kami, dan ini adalah teman-teman kita yang setiap saat kita bisa berbincang dan berdiskusi, dan kami sangat bangga malam ini kami bisa menghadirkan Bung Karya Batee. Ya. Sebagai Ketua Gamki Kota Gunung Sitoli. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Dan yang kedua di sini juga ada Bung Luterman Harefa, Sekretaris PA GMNI Kota Gunung Sitoli. Selamat malam. Selamat malam. Dan yang terakhir salah seorang akademisi muda yang hadir di tengah-tengah kita itu Bung Martin Gia. Selamat malam. Selamat malam. Ya, bahwa di bulan ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda di 28 Oktober. Tentu ini menjadi sebuah hari kebanggaan bagi para pemuda-pemuda di seluruh Indonesia, dan tidak terlepas di kepulauannya sendiri bahwa hari ulang tahun Sumpah Pemuda ini juga kita akan memperingatinya dan sekaligus memaknainya seperti apa. Mungkin kondisi Nias saat ini begitu banyak hal yang perlu dilakukan oleh kaum-kaum milenial atau kelompok-kelompok pemuda. Tentu kami juga ingin mendengarkan seperti apa peran-peran pemuda khususnya di Kota Gunung Sitoli saat ini yang mungkin berada di beberapa organisasi-organisasi ya. Nah, apa-apa saja sebenarnya yang sudah mulai dilakukan, dan seperti apa peran-peran pemuda di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sudah cukup majemuk ya, dan tentu tidak terlepas juga banyak problem-problem yang dihadapi. Seperti apa nantinya pemerintah bisa menempatkan pemuda-pemuda untuk menjadi salah satu penyumbang pemikir dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Gunung Sitoli ini. Mungkin dari Gamki lah ini. Ini Gamki kan terus berjalan ya, terus berjalan di masyarakat, melakukan aktivitas-aktivitas sosialnya. Sebenarnya Gamki sendiri ini yang mau ditargetkan dari keberadaan Gamki ini, apa yang mau dicapai oleh teman-teman pemuda? Mungkin dari Bung Karya Batee ini bisa menyampaikan kepada kita. Baik, terima kasih. Pertama dulu apresiasi untuk One Man Show ini. Ini satu terobosan baru ini. Terobosan baru, masih umur Bapak ini masih pemuda ini. Bapak ini memang perspektif banyak ya soal pemuda. Kalau di Undang-Undang Kepemudaan katanya sampai 30. Tapi mungkin kalau perspektif kami dari Gamki, 40 tahun atau batas maksimal 45 masih pemuda.
Itu artinya bahwa One Man Show malam ini pun inilah hasil inovasi daripada pemuda Gunung Stoli. Itu dulu yang pertama. Kedua, kita dari Gamki perspektif pemuda ini adalah potensi yang sangat besar. Jadi Gamki hari ini berusaha terus mengajak semua elemen bagaimana meningkatkan kepedulian. Karena ini satu persoalan ini sekarang. Kalau saya melihat secara pribadi atau dari perspektif kita di Gamki, kepedulian sosial ini perlu ditingkatkan. Bukan tidak ada, tapi perlu ditingkatkan. Sekarang generasi muda kalau kami perhatikan ini cenderung ke apatis, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan alam pemikirannya sendiri. Jadi melalui Gamki kita mencoba merangsang teman-teman ini, sekecil apapun mari kita harus peduli, kepedulian sosial, melihat sekitaran kita. Apalagi di tengah pandemi ini, dampaknya yang sangat luar biasa, terutama di masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Melalui Gamki ini kita berusaha berkarya bagaimana menjadi berkat. Ditambah lagi Sumpah Pemuda hari ini momentum merefleksikan bagi kita. Bagi pemuda Gunung Stoli, refleksi bahwa soal nusa, bangsa, tanah air, dan bahasa kita sudah selesai. Sekarang bagaimana kita mengisi Sumpah Pemuda itu. Itu yang paling penting dari perspektif Gamki. Kira-kira mungkin nanti bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Ya mungkin dari PA Gemini sendiri bahwa peran-peran pemuda tadi sudah dikatakan bahwa harus mengisi untuk selanjutnya dari proses yang sudah berjalan. Kalau boleh sedikit ditanggapi, peran pemuda saat ini bagi pemerintah, apakah peran-peran itu sudah diberikan kesempatan untuk mengisi itu dan seperti apa kira-kira peran yang sudah diberikan itu? Ya, terima kasih. Selamat malam, Yahobu. Pertama dulu kami mengucapkan terima kasih ya telah diundang sebagai salah seorang narasumber malam ini dalam kegiatan One Man Show. Ini juga sahabat ini, senior kami, abang kami, pernah juga terlibat di beberapa kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Kami dari Persatuan Alumni Gemini cabang Gunung Stoli Nias jauh lebih mendasar kegiatan kami secara khusus di Persatuan Alumni ini mungkin pola doktrinasinya ke adik-adik Gemini karena mereka dari sisi pergerakan lebih praktis atau lebih taktis cara bermainnya. Namun kami di PA ini jauh lebih menitik beratkan dari sisi pendampingan adik-adik Gemini. Bukan berarti secara struktural memang kami berbeda, tetapi secara ideologis kami sama dari sisi kesejarahan. Lalu bertolak dari itu kegiatan-kegiatan yang menyangkut persoalan kepemudaan. Secara khusus tahun ini dalam rangka merayakan Hari Sumpah Pemuda, memperingati Hari Sumpah Pemuda, tepatnya mungkin besok ini, 28 Oktober. Kami memberikan beberapa catatan dari sini, melihat kondisi kekinian, saya melihat berdasarkan perspektif penglihatan dari Persatuan Alumni Gemini, teman-teman pemuda saya lihat disorientasi. Kami mengatakan demikian. Kenapa? Memang potensi pemuda, wadah pemuda di Kota Gunung Stoli saat ini sudah begitu banyak. Di sini mungkin ada sahabat ya, Ketua Gamki, ada juga dari akademik dan beberapa OKP ormas yang lain. Tetapi seharusnya, walaupun di sini sudah ada induk organisasi, memayungi satu induk organisasi ada KNPI, seharusnya kita bisa sinergi, menyampaikan aspirasi atau menitipkan kepada pemerintah, para pemangku kepentingan ini, ada beberapa tugas-tugas khusus, secara khusus misalnya persoalan-persoalan kekinian. Contoh persoalan tercederanya nama baik Nias hanya karena ulah-ulah tertentu. Lalu sikap-sikap ini saya lihat kita seharusnya duduk bersama menjembatani atau mengadvokasi persoalan-persoalan ini. Kalau kita melihat mungkin di sosial media, ada beberapa yang kawan-kawan sudah menyampaikan tuntutan atau misalnya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tentu saya kira tidak hanya sampai di situ, tetapi ada follow up ketika ini persoalan-persoalan ini mesti kita lanjuti di tingkat yang lebih atas. Lalu dari penglihatan kami ini berdasarkan proses mengkolaborasi organisasi-organisasi OKP ataupun ormas di Kota Gunung Stoli, seharusnya juga pemerintah turun andil. Saya sedikit tadi sharing dengan Bang Bang Martin tentang melibatkan potensi pemuda yang ada di Kota Gunung Stoli. Kalau kita melihat masing-masing desa saat ini, bukan tidak ada kegiatan sebenarnya, ada, tapi seharusnya ini kita coba press ya, kita coba berikan tekanan, bukan secara positif ini dalam maksud kami.
ada saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa, tapi tidak melibatkan kelompok masyarakat. Kenapa? Karena ini ada sesuatu hal yang memang persoalan di internet ini tidak ada ketransparan dari pemerintahan yang lebih kecil, skop desa lah contohnya. Jadi saya kira ini desakan ini, tekanan ini mesti kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan yang dari bawah menengah sampai di tingkatan kabupaten kota. Itu mungkin mengawali dari kami selaku Persatuan Alumni. Pada prinsipnya semua kegiatan-kegiatan di Kota Gunung Sitoli atas nama Persatuan Alumni, baik kebijakan di pemerintahan kota, Persatuan Alumni GMNI cabang Gunung Sitoli siap mendukung sepenuhnya apapun kebijakan yang dilakukan. Demikian mungkin. Ya, satu tadi yang kami tangkap, mungkin nanti Bang Karya bisa menyikapi terkait dengan isu kekinian, bahwa pemuda juga tidak terlepas dari akar budaya, bahwa kita di mana berada, khususnya kita berada di Kepulauan Nias, apapun yang dilakukan pemuda tidak akan melepaskan identitasnya sebagai suku dan budaya Nias yang bisa menjadi salah satu alat perjuangan dalam membangun daerah ini. Nah, ini tadi ada sedikit sentilan ini, bahwa sampai saat ini ada pemuda yang mungkin agak-agak lari dari sisi apa ya, mereka tidak melihat bahwa keberadaan mereka ini juga tidak terlepas dari akar budaya itu sendiri. Nah, mungkin Bung Karya bisa menyikapi seperti apa ini yang sedang terjadi nantinya oleh pemuda sendiri. Ya, jadi memang kalau disorientasi, saya kira kita sependapat di situ ya dengan teman kita dari PAG GMNI. Jadi memang disorientasi ini sebenarnya ini kita tidak bisa menyalahkan pemuda itu sendiri sebenarnya. Ada banyak pemangku kepentingan di sini sebenarnya yang berperan, ya, terutama pemerintah, keluarga, utamanya ini keluarga dan lingkungan. Nah, bagaimana pemuda Nias bisa ibarat pacaran ini, Bung Men? Ibarat pacaran ini, bagaimana bisa muncul rasa tapi kalau tidak pernah mau mengenal? Nah, itu dia. Nah, bagaimana pemuda-pemuda kita ini bisa punya rasa cinta kepada budaya suku Nias ini kalau tidak pernah mau mengenal budaya itu sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal bahwa tingkat kepedulian pemuda hari ini harus dirangsang. Kita juga tidak bisa langsung serta-merta menyalahkan ini pemuda sekarang begini, tidak bisa. Memang sudah begitulah fase yang harus dihadapi saat ini. Kemajuan ilmu teknologi, ya kan, revolusi industri 4.0. Nah, kemudian society 5.0. Jadi ini tidak bisa dari hanya pemudanya saja yang dipersalahkan, tapi secara holistik ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, dari sisi lingkungan. Nah, ini perlu. Sehingga harapan kita kehadiran organisasi-organisasi di Gunung Sitoli ini, OKP ini, nah inilah yang menjadi jembatan. Karena terkadang teman-teman ini kalau mungkin dari orang tua yang menyampaikan, mungkin karena hubungan kurang baik atau merasa apatis, di sekolah juga mungkin ada penyampaian yang kurang tepat. Nah, pemerintah juga mungkin hari ini kita harus akui itu. Ini perlu kita harus juga menyampaikan pesan ini ke pemerintah. Bukan berarti pemerintah selama ini tidak memperhatikan, tetapi perlu ditingkatkan. Peran pemuda ini penting. Nah, karena kalau sering saya bilang itu bahwa yang muda yang berkarya, yang tua itu yang dijaklah, ya kan? Sudah selesai lah. Bukan berarti saya mengabaikan senior-senior kita yang sudah tua, tapi ini potensi ini kita harus lihat ini anak-anak muda ini. Momentum Sumpah Pemuda ini harus. Berarti benar kalau saya kutip sedikit pernyataannya bahwa kondisi pemuda saat ini dengan karakteristik budaya dan tradisi kita ini sudah terlalu jauh, sehingga kemudian akibat pergeseran zaman dan kemajuan teknologi, sehingga mereka kemudian merasa bahwa apa yang menjadi tradisi dan budaya ini tidak terlalu penting, sehingga saat ini mereka sampai hampir lupa mereka itu sebenarnya identitas mereka itu siapa. Apakah seperti itu yang disampaikan, yang dimaksud? Kurang lebih seperti itu. Makanya sekarang peran semua pihak ini sangat menentukan. Ada berbagai macam cara, bisa melalui, kalau kami dari perspektif Gamki, bisa melalui gereja, dari perspektif akademik, melalui proses pembelajaran, dan proses lingkungan dan juga organisasi. Menurut kami ini perlu ditingkatkan, dirangsang. Bagaimana bisa muncul rasa sementara tidak mau mengenal. Oke, artinya kan ini menarik. Nah, mungkin Bang Martin ini ya, coba menanggapi apa yang sedang terjadi dengan kaum muda dan kelompok pemuda-pemuda saat ini terkait dengan akar budaya masyarakat Nias dengan kelompok pemuda ini yang terkesan ini sudah mulai agak jauh, sehingga ketika muncul seperti proses kemarin, pemuda sendiri
terkesan hanya melihat bahwa ada yang salah, tetapi kalau dilihat mereka tidak tahu sejarah akar budaya ini seperti apa, sehingga mereka yakin mengatakan bahwa ini harus diperjuangkan ini tentang ini. Mungkin dari Bung Martin ini. Pertama bahwa filosofi pemuda itu harus kita lihat secara utuh. Pemuda sebagai agen perubahan. Tentu pemuda harus bisa terlibat di dalam seluruh proses. Apakah itu proses sosial, proses pembangunan, dan proses pendidikan. Nah, sekarang sedikit tergerus nilai-nilai daripada kepemudaan ini seiring dengan perkembangan teknologi, ya, pola pergaulan. Sekarang yang lebih banyak muncul itu adalah individualisme. Bagaimana mereka eksis, bagaimana mereka dikenal, bagaimana kelompok mereka bisa dikenal oleh orang tanpa mempedulikan apa sebenarnya yang menjadi kontribusi mereka dengan terlibat di dalam sebuah komunitas. Tentu yang kita harapkan di situ adalah komunitas-komunitas pemuda ini menjadi ujung tombak di dalam proses perubahan sosial. Ya, artinya apa? Bagaimana pemuda bisa kritis, tetapi ada solusi. Ya, banyak kita lihat sekarang sekedar mengkritik tapi tidak ada solusi. Artinya hanya sebagai corong. Ya, bahkan dalam tanda petik sering mereka dijadikan sebagai alat. Jadi mohon maaf saya katakan ini. Tetapi kita harapkan bahwa pemuda harus betul-betul menjadi agen perubahan. Sehingga posisi mereka di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah globalisasi dan era perkembangan zaman ini betul-betul diperhatikan. Sehingga ketika mereka memiliki kapabilitas, memiliki kualitas, mereka pasti didengar. Tetapi ketika sebaliknya yang terjadi, hanya sekedar berkuar-kuar, tanpa melihat persoalan secara utuh, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Bahkan tidak heran kalau saya mengatakan bahwa banyak pemuda secara individu menjadi sampah sosial. Ya, kenapa? Karena memang asing dengan dunianya. Ya, mabuk-mabukan lah, narkoba lah, hedonisme lah, pergaulan bebas lah, dan sebagainya. Sehingga tidak peduli dengan sekitarnya. Justru ini nilai yang hilang. Kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, bagaimana pemuda itu ketika berada dalam satu komunitas, kita memiliki satu rasa. Ya, ketika teman kita tidak punya makan, kita tanya, kita bagi makanan. Ketika teman kita punya beban, kita gotong royong. Sekarang hilang. Justru itu nilai-nilai yang dulu kita anggap sebagai rasa kebersamaan, diganti dengan berapa Anda mampu bayar saya. Itu yang perlu. Nah, tentu tanggung jawab kita adalah bagaimana mengubah mindset ini, cara berpikir anak-anak muda sekarang ini melalui komunitas-komunitas pemuda yang sudah ada. Ya, kita bersyukur ada teman-teman Gamki yang sudah ada di sini. Sudah banyak berbuat. Ada teman-teman GMNI, PA GMNI, dan seluruh bagian-bagian daripada organisasi GMNI. Ada GMKI yang kita kenal, ada PMKRI, dan beberapa organisasi-organisasi lain, baik internal kampus maupun di luar kampus. Justru itu kita harapkan sebagai ujung tombol daripada perubahan perilaku-perilaku sosial pemuda saat ini. Itu kira-kira yang perlu. Mungkin dari PAGMN ini, artinya bagaimana Anda menanggapi bahwa di sini sebenarnya ada yang salah? Bahwa semestinya pemuda itu atau kelompok pemuda itu sudah sebagai agen perubahan. Justru yang terjadi adalah sebaliknya kemudian. Justru ada pergeseran nilai-nilai. Bahkan mungkin jauh dari itu. Sehingga sampai saat ini pemuda itu mungkin dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Karena itu tadi, manfaat keberadaan mereka ini belum benar-benar bisa menjadi sebuah terobosan ya. Paling tidak ada posisi tawar. Tidak ada Kenapa? posisi. Karena mereka tidak memiliki kapabilitas. Apakah Anda kemudian mengamini itu seperti apa? Ya, saya tertarik dengan yang disampaikan Bang Karya sebelumnya, Ketua Gampi. Persoalan bahwa ada satu isu keterkaitannya dengan dari Bang Marti juga. Keterkaitannya itu bahwa ada satu isu yang memang saat ini pemuda itu disorientasi. Kita sepakat dulu persoalan itu. Lalu kemudian kenapa ini bisa terjadi? Karena pemuda saat ini tidak paham apa yang akan diperbuatnya. Kenapa? Saat ini isu-isu sentral yang dikritisi kawan-kawan misalnya. Misalnya ada satu grand isu dikritisi oleh teman-teman ini. Tetapi pada prinsipnya ketika selesai berkuak persoalan ini, lalu mereka berada di belakang layar, kan begitu.
ada saja orang-orang yang jahil, dia bermain di belakang layar. Mungkin pentolan atau pionor-pionor organisasinya. Saya tidak mengklaim oknumnya. Tapi pada dewasanya saat ini, saya melihat kondisi pemuda terjadi hal demikian. Mungkin kami ya, sudah berada di Persatuan Alumni saat ini, tidak langsung serta-merta main di jalanan. Tapi mungkin lebih taktis cara bermain, karena sudah posisi sebagai alumni. Tang Adi memang kadang jahil mau memegang toa, tapi mungkin udah selesai saatnya karena ranahnya udah nggak di sini lagi gitu loh. Saya tertarik dengan ini, bagaimana kita bisa diwadahi sehingga isu-isu ini atau konsep kita berpikir ini bisa sepemahaman. Ya kan? Aku bisa mengenal Anda bisa mengenal saya, begitu sebaliknya kita bisa mengenal mereka gitu loh. Sehingga isu bersama ini kita bisa memberikan catatan, merekomendasikan kepada para pemangku kepentingan ataupun misalnya instansi terkait manapun terhadap isu-isu kekinian, misalnya persoalan misalnya dengan kondisi saat ini Nias tercerah diberikan namanya dengan yang sudah dilakukan oleh oknum tertentu, termasuk persoalan budaya kan begitu, sehingga kesepemahaman bisa dibangun dan dibuat dalam bentuk pernyataan baik tertulis maupun lisan kepada para pemangku kepentingan. Kenapa? Karena lagi-lagi saya pakai istilah ya, Tan Malaka, kadang-kadang pejuang revolusioner yang kesepian berjuang dengan sendiri-sendiri. Dia ibarat Rambo 1 melawan 1000, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya kejadiannya, berarti kondisi pemuda saat ini yang ada di Kepulauan Nias ini sebenarnya tidak menyatu. Kira-kira begitu. Nah, siapa yang berhak untuk memperbaiki dan mengembalikan bagaimana pemuda ini kemudian bisa saling mengenal, bisa menyatu dan tahu apa yang akan dikerjakan untuk pulau ini? Ya, artinya di sini lebih mendasar para semua pimpinan-pimpinan UKP ini, mestinya kita duduk bersama ini. Walaupun sudah ada induk organisasi yang mewadahi, tapi dengan kesadaran bersama para pengurus-pengurus inti ini, kita bisa sanding persoalan-persoalan ini, kan begitu. Karena konon kita bicara persoalan di luar, sementara di dalam kita sendiri persoalan pemuda kita belum selesai. Saya kira para pionor organisasi ini seharusnya kita cari waktu atau timing yang pas, kita diskusi lagi lebih lanjut mengenai isu-isu yang kekinian, yang saat ini secara khusus terjadi di Kota Gunung Sitoli. Saya kira demikian. Ya, mungkin Bung Karya, ini ada muncul persoalan baru lagi sebenarnya dengan kondisi seperti ini, bahwa ternyata pemuda itu sebenarnya terkotak-kotakan ya, dan pada saat ini mungkin lebih kepada ego sektoral jadinya, tidak dalam rangka memang keberadaan mereka tadi adalah dalam bentuk mencapai satu tujuan bersama walaupun dalam kelompok-kelompok yang berbeda tentunya. Nah, ini seperti apa menanggapinya kemudian? Bahwa sebenarnya di pemuda ini yang paling penting sebenarnya diskusi. Ini diskusi ini penting. Bagaimana kita bisa mengenal satu dengan yang lain, sementara tidak pernah ada diskusi. Hal ini yang perlu dibangun kembali. Kalau sampai ego sektoral tidaklah. Masih belum terkotak-kotakan. Pemuda Gunung Sitoli masih bersatu. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana merangsang ini. Bahwa ini kita ini ononiha. Rasa memiliki kita ononiha ini harus ada. Kita harus membangun daya saing kita, harus bisa lebih unggul, harus bisa lebih mampu. Supaya kita bisa bersaing dengan, utamanya yang paling dekat lah, dengan daratan Sumatera Utara. Mereka begitu banyak tokoh pemuda. Kenapa kita tidak bisa? Betul. Karena hari ini untuk merangsang, menerjemahkan bahwa bukan berarti kita membentuk ego ononiha ya, tidak. Tetapi merangsang, waduh ini ononiha ini. Kita sudah lihat di perhelatan. Ya, di perhelatan 2019, saya tidak sebutlah di level mana. Perwakilan orang Nias tidak ada. Kenapa? Karena itu tadi, tidak ada rangsangan. Tidak ada rasa memiliki bahwa ini ononiha loh. Bukan berarti lantas kita buat ego sektoral, oh ini ononiha, suku Batak beda. Tidak, bukan itu tujuan saya. Tapi ini cambuk bagi kita. Mari peduli satu dengan yang lain, mari kritisi. Kalau saya dalam situasi ini, Bung Martin, ketika belum mencapai bentuk terbaik, saya silakan anak kritisi. Salah pun silakan, yang penting jangan memaki. Setidaknya sudah ada pembelajaran, ada edukasi, berani menyampaikan pendapat. Nah itu yang saya suka dengan teman-teman, terutama ini di level mahasiswa ya. Ada GMKI, ada GMNI, ada PEMKRI. Kita lihat di masa-masa yang lalu. Walaupun salah, sudah terjadi di kampus kemarin persoalan ijazah di tahun yang lalu-lalu. Walaupun perspektif kita yang dewasa, mungkin banyak, ini anak ini tidak tahu diri, orang tua di rumah begini. Tapi secara pribadi saya sebagai ketua GAMKI pada saat itu, justru saya mengapresiasi. Ya, artinya bahwa kalau kita refleksikan kemudian dari kondisi kekinian yang ada di Kepulauan Nias, bahwa akibat belum adanya
kesepemahaman, tidak adanya diskusi dalam membahas hal-hal yang penting untuk dilakukan di Pulau Nias ini, maka kalau kita melihat flashback kemarin bahwa kita sempat dipecah belah melalui ujaran kebencian, isu-isu pemecah. Lalu kalau seperti ini kondisinya, kira-kira mungkin menurut Bung Martin, ini apa yang harus dilakukan terkait dengan perilaku-perilaku yang seperti ini yang mudah akan memecah belah, khususnya kita yang ada di Kepulauan Nias ini. Mungkin bisa ditanggapi. Barangkali yang pertama adalah bagaimana kita cerdas memahami setiap konten di media sosial. Ya, memang kita harus akui bahwa ada hal-hal yang bisa memprovokasi, yang bisa mengadu domba, tetapi perlu kita juga melihat secara utuh konten apa yang disampaikan. Nah, kembali kepada bagaimana tadi muncul individualisme, ingin menonjolkan organisasi. Kelemahan kita selama ini adalah belum bisa duduk satu meja. Sehingga ketika ada isu-isu seperti itu, ya kita terjemahkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, sampai saat ini belum saya komentari terkait dengan konten video YouTube itu. Ya, tapi secara pribadi saya juga ya agak-agak nggak nyaman dengan seperti itu. Tetapi yang perlu kita lihat secara sekali lagi bahwa kita harus lihat secara utuh apa persoalannya, ya, apa persoalannya. Nah, tidak justru kita menanggapi secara emosional. Ya. Saya yakin bahwa konten-konten seperti itu begitu mudah menyulut emosi. Kenapa? Karena langsung bersentuhan dengan hal yang sangat fundamental, yaitu etnis dan kultur. Itu sangat sensitif soal-soal seperti itu. Tapi apakah tidak jelas bahwa terlepas bahwa ada motivasi lain, persoalan sentimen, tetapi kan ujaran itu kemudian, itu kan sudah diakumulasikan dari sisi itu tadi, kultur dan etnis tadi. Ya, yang pertama bahwa saya melihat itu dimulai dari sentimen individu. Lalu merembes ke etnis dan merembes ke budaya. Jadi saya melihat dari proses awalnya dulu. Artinya kalau ini tidak dipicu oleh sentimen individu, barangkali tidak merembes kemana-mana. Tetapi bukan dalam arti dengan kondisi seperti itu lalu kita menganggap bahwa itu hal yang biasa. Tidak boleh juga. Secara pribadi saya berharap bahwa ada penegakan hukum di sana. Ada proses hukum yang di sana. Maka kita dorong pemerintah untuk bisa melakukan tindakan-tindakan ya terkait dengan penegakan hukum supaya hal-hal ini tidak menjadi isu liar dan menjadi bibit-bibit perpecahan di masyarakat. Kita berharap seperti itu. Dan saya juga berharap secara pribadi kepada kelompok masyarakat kita agar memberikan tanggapan-tanggapan yang justru bisa mereda amarah-amarah. Tidak justru kita emosional menanggapi, berapi-api, lalu kita tidak berkontribusi apa-apa. Saya berterima kasih kepada kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah berbuat sekecil apapun terkait dengan masalah ini. Dan kita berharap proses hukum akan berjalan dengan ini sehingga nanti ada titik terang yang bisa kita saksikan bersama sebagai masyarakat. Ya, kalau kita melihat kemudian beberapa statement ataupun diskusi-diskusi dengan para tokoh dan bahkan banyak keluhan bahwa campaign terhadap stigma budaya dan suku Nias ini kan sudah cukup lama kemudian berjalan. Nah, mungkin pernah tidak teman-teman pemuda atau kelompok pemuda membicarakan, mendiskusikan ada apa dengan kondisi ini sebenarnya, baik itu stigma-stigma yang dilabelkan ke suku dan masyarakat Nias ini menjadi salah satu alat perjuangan, tentu dalam rangka itu tadi bagaimana membangun daerah ini menjadi sebuah daerah yang kuat melalui akar budayanya sendiri. Mungkin Bung Karya gimana nih melihatnya ini kondisi ini? Jadi pertama dulu ya, ini persoalan hate speech atau ujaran kebencian kemarin. Sebenarnya ini bukan isu baru, ini sudah lama. Dulu waktu saya masih kuliah ini juga sempat ditanyakan sama teman saya. Dan saya kira juga sudah pernah diseminarkan ini kalau nggak salah. Artinya daya upaya stakeholder sudah dilakukan. Nah,
Saya juga mengamati, saya mengikuti dan tidak pernah mengomentari. Karena saya kira teman-teman sudah mewakilkan kita. Kalau semuanya kita melakukan komentar tetapi tidak ada, betul dibilang Bung Martin tadi, tidak ada solusi, ya itu sama saja bohong. Nah, ini persoalan yang bersangkutan ini saya sudah mengikuti nih. Saya sudah mengikuti, saya lihat wall-nya, saya lihat postingannya. Kalau saya melihat nyaris-nyaris kawan ini sebenarnya ini ada gangguan kejiwaan ini. Ya. Jadi kenapa saya bilang gangguan kejiwaan? Dia membawa nama Tuhan. Ya, kita di Gamki ya, jelas ideologi kita seperti apa. Kita membawa nama Tuhan, ideologinya kasih jelas. Tetapi tidak pernah dibenarkan dalam kekristenan itu bahwa menghina itu amin. Tidak pernah. Tapi ini kita lihat. Dia pakai ayat Alkitab, dia pakai malaikat segala macam, barulah dia menghina kita. Menghina suku tertentu. Manusia ini kan segambar dengan Allah. Jadi tidak pernah dibenarkan. Sehingga setelah saya melihat, saya menyimpulkan bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya ada sakit. Sudah disampaikan tadi bahwa, disampaikan dari game ini, sekarang bagaimana stakeholder, kita ini punya keterbatasan. Bagaimana mengawal setelah dilakukan ada daya upaya dari organisasi, LSM atau kelompok masyarakat tertentu, bagaimana mengawal ini sehingga ada titik terang. Yang bersangkutan ini dia juga harus tahu bahwa dia sudah salah. Kecuali nanti ada satu pembuktian lain bahwa dia ini tidak layak untuk diperiksa karena ada sakit. Nah, tentu dibuktikan oleh yang berwenang untuk itu ya. Sakit apa ya, saya tidak bisa menyimpulkan. Kira-kira menurut saya seperti itu, Bu. Nah, makanya saya melihat tadi bahwa teman-teman pemuda menjelang menyambut hari 28 Oktober ini, apa kira-kira yang harus dilakukan dalam mengisi kemerdekaan, dalam mengisi pembangunan khususnya di Kepulauan Nias ini? Mungkin dari teman-teman PAGMN ini. Ya, saya kira kegiatan-kegiatan real yang perlu kita buat adalah mengevaluasi program atau kegiatan-kegiatan yang sebelumnya beberapa tahun sudah berjalan. Kenapa? Karena kalau di masa pra kemerdekaan dulu, tahun-tahun sebelumnya, mulai dari rezim Soekarno, kemudian rezim Soeharto, bahkan sampai saat ini, kita perlu flashback lagi. Sebenarnya sejauh apa Indonesia saat ini, kan begitu. Apa cita-cita utama yang sudah kita dapatkan semenjak tahun 45 Indonesia merdeka sampai detik ini, atau sampai besok kita memperingati 28 Oktober 2021. Itu saya kira yang lebih kita sepakati. Dan bila perlu, kalau misalnya ketua-ketua OKP ini, ormas kita sepakat duduk bersama, kita buat pandangan umum atau misalnya pernyataan sikap. Kita akan mengiring ini, menyampaikan kepada para stakeholder, sehingga isu ini bisa kita disampaikan ke tingkat yang lebih atas. Kenapa, seperti apa wajah Indonesia? Lalu kalau kita kerucutkan ke bawah, bagaimana Sumatera Utara, lalu bagaimana dengan Kota Gunung Sitoli saat ini, yang cita-citanya mungkin berdaya saing, dan kemudian menuju progresif revolusioner, kira-kira seperti itu, menuju kepada arah sebuah perubahan yang secara berangsur-angsur. Itu mungkin dari kami secara konkret dari PAGM ini, tentu ini menjadi, saya berharap ini menjadi wacana bersama, dan kita dan persepsi bersama, sehingga Kota Gunung Sitoli juga ke depan akan lebih meningkat, mulai dari tingkatan dari sisi sumber daya manusianya, kemudian pendidikan, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau di ajaran Soekarno berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya atau Trisakti Bung Karno, saya kira kita mungkin difokusnya ke sana. Itu saran dari kami. Kalau kita sepemahaman, ini bukan persoalan saya kaji secara religius, karena tadi sudah saya awali persoalan Indonesia, agama dan lain-lain kita sudah selesai. Itu mungkin dari kami. Ya, kalau melihat kemudian mengerucutkan mulai dari level nasional, provinsi dan daerah, bagaimana memandang Nias untuk saat ini? Kira-kira kalau GMN sendiri mengharapkan Nias ini seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda untuk membangun ini? Kalau Nias saat ini kita berupaya ya, karena dari sisi juga daerah, pengembangan daerah otonomi baru saat ini yang 4 kabupaten, 1 kota, Madia Kota Gunung Sitoli. Kita berharap Nias ini kalau teman-teman bersepakat, kita akan, ini cita-cita bersama, mudah-mudahan kita akan golkar menjadi satu provinsi. Ya, kenapa? Dari tahun ke tahun setelah Nias Bekar 4 kabupaten 1 kota, ini sampai saat ini belum tuntas, belum jadi-jadi. Nah, karena ini juga salah satu akses tingkat perekonomian masyarakat itu bisa meningkat. Kalau dari sisi saat ini ya, dari perhatian pemerintahan pusat ke Nias ini, kita ini hanya bagian dari
pulau terluar dari ujung Sumatera Utara ini. Saya teringat kalau waktu dulu masih Bandara Polonia sebelum pindah ke Kuala Namu, sering diistilahkan Niahulo, Nias ini. Memang jelas kita Niahulo. Lalu mindset berpikir ini kita harus menjawab bersama gitu loh. Pernyataan-pernyataan teman-teman yang saat ini jumpa di Bandara Polonia, saya kadang berpikir, loh iya ya benar juga. Lalu apa mimpi kita bersama ke depan ini? Ya kan? Saat ini keterwakilan kita di kabinet Jokowi sudah ada 1 orang. Lalu saat ini memang tidak serta-merta karena dengan moratorium yang sudah dibuat oleh pemerintahan pusat dalam ini tataran presiden maupun di parlemen, tentu ada PR bersama yang harus kita kerjakan. Saat ini juga sudah ada sekretariat pemekaran, tapi kita melihat juga para pemangku kepentingan, kepala-kepala daerah saat ini masih sibuk masa transisi beberapa bulan terakhir sudah ada peralihan kepemimpinan. Saya kira kita mendorong lagi membuat pernyataan atau pandangan umum ataupun pernyataan sikap untuk mendorong Nias ini bisa jadi satu provinsi. Saya bulan Mei kemarin sudah kembali ya, ada konferda PA Gemini Sumatera Utara. Kebetulan kami utusan dari Nias. Ada kegiatan di Medan, pemilihan PA Gemini Sumut. Salah satu pandangan umum juga di pernyataan sikap kami buat hari itu, merekomendasikan pemekaran Nias menjadi satu provinsi. Dan alhasil mudah-mudahan ini pandangan ini sudah disampaikan ke DPP yang saat ini ketua umumnya juga langsung salah seorang wakil ketua MPR RI Ahmad Baskara. Jadi kenapa ini? Karena dari sisi peningkatan sumber daya atau misalnya peningkatan perekonomian dari sisi Kepulauan Nias secara khusus, dan kalau kita tarik ke grassroots lagi Kota Gunung Sore secara khusus. Kenapa? Terlepas apapun muatannya, baik politik ataupun yang lain-lain, saya kira gol utama dulu Nias layak jadi satu provinsi. Karena dokumen-dokumen saat ini berdasarkan penglihatan kami, mohon diperiksa nanti kalau misalnya ada sedikit kesilapan, itu semua dokumen sudah disiapkan oleh Sekretariat Pemekaran. Dan saat ini mungkin Pak Jenderal ya, yang saat ini memimpin pemekaran provinsi, BPP, PKN. Saya kira ini perlu kita ingatkan lagi beliau ini. Barangkali dia sibuk dengan situasi saat ini pasca pesta demokrasi ya, beberapa bulan terakhir. Barangkali perlu kita buat catatan bersama ke beliau. Oke. Ya, artinya kita sepakat dengan itu. Cuman sedikit mungkin tanggapan dari Bung Martinus selaku akademisi, bahwa pemuda berharap untuk membangun Nias ini salah satu jalannya adalah provinsi. Dari pengamatan Anda, dengan dimekarkannya otonomi ini sudah 5 wilayah, ada tidak kemajuan keberhasilan dengan kondisi yang ada sekarang ini sampai kita harus yakin bahwa kita sudah harus jadi provinsi, bahkan itu akan menjadi sebuah jawaban yang pasti nantinya. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kira-kira? Iya, pertama bahwa pemekaran provinsi menjadi satu provinsi itu adalah politis. Saya tidak anti dengan pemekaran, ya, tetapi saya garis bawahi bahwa itu politis. Itu yang pertama. Ketika kita bicara persoalan otonomi daerah, maka kita kembali ke belakang dengan pemekaran 3 kabupaten dan 1 kota dari Nias Induk. Itu akan menjadi catatan kita untuk berbicara bagaimana Nias ketika menjadi provinsi ke depan. Sejauh ini, apa yang sudah kita siapkan di 4 kabupaten 1 kota? Dari sisi sumber daya manusianya, sejauh mana kita sudah siap? Dari sisi potensi daerahnya yang sudah dieksplor, sejauh mana kita sudah siap? Belum berbicara persoalan sarana prasarana dan infrastruktur yang mendukung. Bagaimana ketika misalnya ketok palu, tok, pemekaran jadi awal tahun 2022. Apakah kita tidak kalang kabut? Justru itu yang perlu kita evaluasi dulu. Ya, perlu ini diskusi mendalam. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi itu? Jadi kita tidak hanya sekedar semangat pemekaran. Lalu kita tidak berbenah. Kita belum siap apa-apa. Ya, makanya saya bilang, saya tidak anti. Tetapi saya tidak dorong dan tidak narik dengan pemekaran. Karena itu betul-betul isu politis. Itu isu politis. Nah, tentu ini menjadi PR kita. Ya, baik dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat secara umum, kita harus jawab ketika persoalan ini. Ini adalah fondasi utamanya. SDM-nya, SDA-nya, dan sarana prasarana serta infrastruktur. Ketika itu sudah siap, boleh kita teriak. Boleh kita membuat sebuah pernyataan bahwa
kami merindukan sebuah daerah otonomi baru demi kemajuan Kepulauan Nias, demi memutus mata rantai terisolirnya Pulau Nias dari berbagai aspek. Jadi ini yang perlu sebenarnya. Ini yang perlu. Nah, pertanyaan kita, apakah kita sudah menyiapkan itu? Apakah kita sudah mengetahui ketika fondasi ini sejauh mana dia sudah disiapkan? Kalau belum, maka PR kita lah itu. Oke, mungkin Bung Karya, apa sepakat dengan statement ini bahwa satu-satunya yang sedang diperjuangkan ini adalah bagaimana Nias menjadi satu provinsi agar menjawab keresahan dan pergumulan tadi tentang bagaimana membangun Nias ini? Soal pemekaran perspektif saya berbeda dengan Bung Martin. Ini bukan politis. Ya. Ini adalah sebuah kebutuhan. Kalau perspektif saya, kalau dia berbicara perspektif politis, itu bisa kita perkirakan mulai dari SDM, itu sudah daerah yang maju, seperti pembentukan Kaltara kemarin lah. Itu sudah perspektif geopolitik jalan, ya, persoalan kepentingan jalan di sana. Elit, stakeholder bukan grassroots-nya, tapi di atasnya. Persoalan sumber dayanya ini sekarang buat berbagi lahan dan segala, kan itu yang terjadi di pemekaran Kaltara. Ini beda kasus dengan Nias. Kalau perspektif saya, kalau mau didengar, saya sebagai pemuda Onuniha, Nias hari ini, pemekaran itu harga mati sebenarnya. Karena itu jalan keluar sebenarnya menurut saya. Mungkin kita berbeda di situ, Bung Martin. Kenapa saya bilang ini jalan keluar? Ini adalah kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Kita bicara sumber daya, industri tidak akan pernah ada di Gunung Stoli. Dia bicara kos. Kita sudah lihat sumber daya kita hanya pariwisata. Tapi ini persoalan afirmasi namanya. Afirmasi ini bagaimana menyeimbangkan. Karena pertimbangan di dalam pembentukan otonomi daerah itu bukan hanya persoalan politis sumber dayanya, bukan. Tapi bagaimana tertinggal terdepan dan perlu terluar. Kita dari sisi jarak, aksesibilitas. Dan memang hari ini sebenarnya itu modal perjuangan ya, yang 3 tadi ya, 3T itu tadi sebenarnya itu modal perjuangan kita hari untuk ini. membangun daerah ini. Papua itu mekar kenapa? Persoalan ini tadi. Persoalan ini di luar terlepas dari segala kepentingan. Kalau saya sebenarnya pemekaran ini sebenarnya ini harga mati. Tetapi sebagai juga yang sudah berpikir secara luas, berwawasan luas, kita memahami negara ini tidak mungkin kita paksakan hari ini. Karena kondisi negara kita, kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, pandemi yang sedang terjadi, sebentar lagi pilkada di 2024 serentak, mohon maaf, pemilu serentak. Jadi ini pertimbangan bukan hanya pertimbangan dari sisi politis saja di Dewan sana, tapi pertimbangan bagaimana kemampuan keuangan. Tapi ke depan ini adalah agenda yang harus kita dorong terus. Nias ini harus mekar menjadi sebuah provinsi. Oke, kita sepakat dengan Karena tujuannya apa? Izin. Tujuannya ini begini, dengan provinsi ini itu memotong rentang kendali pemerintahan ini. Alokasi penganggaran. Nah, soal kesiapan sumber daya. Makanya itu tadi saya bilang. Dari sekarang kita sebenarnya kita harus sudah mempersiapkan. Kita lihat memang pemekaran di yang masa lalu 2008 memang kita tidak siap. Tetapi ketika keadaan memaksa, maka sedikit beralih. Walaupun setelah 10 tahun baru mulai kelihatan hasil lah. Kan menurut saya inilah pemekaran ini bukan sebuah memang dari dalam proses tidak lepas itu adalah politis. Tetapi dari secara fundamental ini kebutuhan. Oke, artinya menarik. Ada 2 pendapat yang berbeda. Tapi saya melihat kemudian ketika kita memperjuangkan ini, di mana peran pemuda bahwa dari sisi birokrasi mungkin mereka sudah menyiapkan data-data. Dari sisi politis sedang diperjuangkan melalui perwakilan kita yang ada di sana dan segmen yang lain. Untuk mengisi ini kemudian di mana peran pemuda dalam mendorong agar terwujud seperti tadi, provinsi tadi. Ya, jadi gini, pemuda hari ini maupun kita dorong, kita suarakan, saya sudah sampaikan tadi bahwa kemampuan keuangan hari ini tidak memungkinkan. Saya cukup pesimis ya dalam waktu dekat ini bisa terjadi pemekaran. Sampai periode Pak Jokowi ini saya agak pesimis sedikit. Mohon maaf, kita bicara mulai daripada defisit keuangan negara dan segala macam. Ditambah lagi pemilu 2024 yang serentak, itu pembiayanya tidak sedikit. Nah, inilah momentum Sumpah Pemuda ini. Kita mempersiapkan diri, jangan tunggu. Hari ini kita persiapkan.
Hari ini berdasarkan data dulu, terlepas dari pemekaran lah. Data hari ini bahwa 2030, 2040 Indonesia itu bonus demografi. Bonus demografi ini artinya apa? Angkatan kerja itu 64%. Kita mau angkatan kerja yang seperti apa? Sekarang sudah revolusi industri 4.0, society 5.0. Jadi bagaimana? Menyongsong itu kita harus mempersiapkan, menjawab yang disampaikan Bung Martin tadi. Yakinlah bahwa pemekaran Kepulauan Nias pasti akan terjadi suatu saat. Nah, upaya yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana membangun potensi, bagaimana OKP ini contoh kami di Gamki, biarlah kami di jalan ideologis kami. Di Pemuda kita rangsang mereka. Gemeni, mohon maaf, Gemeni, PA Gemeni, dari ideologis itulah bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya merangsang pemuda-pemuda ini kita mempersiapkan diri menyambut fase-fase berikutnya. Akademisi juga dia mempersiapkan secara formal. Dan pemerintah ini tidak bisa lepas ini sebenarnya pemerintah. Karena apa? Ini pemerintah ini kan terbentuk atas kesepakatan kita bersama untuk mengatur kita, melayani kita, membimbing kita kan begitu. Jadi hari ini yang kita lakukan itu adalah mempersiapkan diri, membangun potensi sehingga kalau pemekaran itu terjadi suatu saat, apakah 2030 atau di bawah itu atau di atas itu, potensi-potensi ini kan sudah siap untuk saya optimis. Oke, mungkin Bung Martin menanggapinya, artinya terbantahkan apa yang Anda sampaikan tadi bahwa itu secara politis. Bukan dan itu dijawab. terbantahkan, ini kan hanya secara proses politis, tetapi kalau secara fundamental ini menurut saya, ini kebutuhan. Ya, artinya begini, supaya kita juga tidak terlena ya, tidak hanya mengharapkan sebuah hadiah dalam bentuk pemekaran menjadi sebuah provinsi, tetapi kita mengabaikan aspek-aspek yang sangat fundamental. Saya bilang tadi saya tidak anti dengan pemekaran, saya juga tidak mendorong secara semangat, tetapi kita harus melihat realita. Artinya dengan kondisi ini ada PR buat kita, tidak terlena, tidak hanya sekedar kapan ya, tidak, tetapi kita sudah siap. Begitu nanti ketok palu kita sudah siap, sehingga kita tidak menjadi penonton di lahan kita sendiri. Itu yang saya maksud. Nah, yang kedua, 93 tahun besok pemuda ini. Tentu kita harus evaluasi. Ya, mulai dari pribadi dan kelompok kita, apa yang sudah kita lakukan dan mau apa kita setelah itu. Saya merindukan sebuah diskusi dari teman-teman pemuda yang ada di Kota Gunung Sitoli ini. Ya mudah-mudahan dalam tempo beberapa bulan ke depan, kalau bisa pun jangan sampai berbulan, teman-teman, terutama saudara ketua Gamki dan sekretaris PAGM ini, kita bisa menginisiasi bagaimana kita bisa duduk satu meja, membuat sebuah pernyataan dan ada satu pandangan yang sama terkait dengan kondisi-kondisi ke daerah kita. Apakah itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan termasuk isu-isu yang berkaitan dengan budaya dan etnis. Kita merindukan itu seperti itu. Selama ini kita hanya bisa ketemu say hello. Padahal kita sudah lama kenal. Kenapa enggak sekali-sekali kita diskusi? Siapa yang menginisiasi? Kita tidak perlu bicara, enggak ada anggaran. Enggak perlu. Kalau saya, tidak perlu. Kita duduk pun di trotoar atau di taman kota, boleh. Tetapi ada sesuatu yang bisa menggugah kita untuk peduli, oh saya di sini ya. Itu yang penting. Sekarang pemuda kita ini banyak yang tidak peduli. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menginjak tanah Nias. Dia tidak peduli bahwa dia hidup di Kota Gunung Sitoli atau di kabupaten kota yang ada di Pulau Nias ini. Dia tidak. Yang penting ada rokoknya, ada minyak sepeda motornya, ada paket internetnya, ya sudah. Dia sudah happy. Tetapi bagaimana kita mengubah paradigma seperti itu untuk betul-betul peduli. Oh saya harus punya kontribusi sekecil apapun. Gamki sudah mulai. PAGM ini sudah mulai. Dan teman-teman yang lain, saya apresiasi soal itu. Artinya sekecil apapun yang sudah mereka lakukan, baik itu secara individu maupun organisasi, kita harus hormati. Kita harus hormati. Jangan justru kita nyinyir, oh ini. Padahal kita belum berbuat apa-apa. Ya, saya kadang cemburu dalam tanda petik ketika saya lihat mereka mengunjungi kunjungan sosial. Apa yang bisa saya lakukan ya? Harusnya kita seperti itu.
Ketika orang lain berbuat, kita harus bisa melihat, ada zinu'ulau, apa yang sudah saya perbuat ya. Apalagi kalau kita nyinyir, kita protes, kita seakan-akan sudah benar. Dan kita hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu ketika kita memiliki konsep mau maju 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, apalagi kalau 1000 langkah. Jadi satu hal yang saya rindukan, bagaimana kita bisa berdiskusi. Ya, kita diskusi dengan tema-tema yang terbaru, yang up to date, dan yang bisa menyatukan kita pemuda ini. Oke, artinya bahwa apa yang menjadi persoalan pemuda saat ini, kita dari program One Man News sebenarnya sudah menjawab. Makanya kita menghadirkan teman-teman untuk duduk, berdiskusi, berbicara terkait dengan isu-isu itu. Nah, artinya kalau persoalan ini kemudian harus ditingkatkan. Kami menantang sekarang, apa komitmen pemuda menyongsong 28 Oktober besok dalam mengisi kemerdekaan, dalam mengisi pembangunan khususnya di Kepulauan Nias. Mungkin dari Bung Harifan dulu. Ya, saya tertarik dengan saran dari Bang Martin ini tadi. Momentum Sumpah Pemuda ini yang harus kita, isu bersama ini yang harus kita sepemahaman saya kira. Artinya satu catatan malam ini bahwa di sini sudah ada kawan-kawan dari GAMKI, dari PAGMNI, atau kita libatkan OKP Ormas yang lain. Apa sebuah terobosan catatan bersama atau PR bersama yang akan kita tuliskan bersama. Bila perlu kita tanda tangani. Saya akan soal nanti kepada ketua saya, ketua PA, persoalan ataupun pembahasan kita malam ini, ya, sehingga ini kita bila perlu kita deklarasikan. Ya, saya tawarkan langsung jika kita sepemahaman, kita deklarasikan hasil pembahasan kita malam ini untuk kita lanjuti besok secara organisatoris ataupun kelompok-kelompok dalam bentuk OKP Ormas. Kenapa? Karena lagi-lagi sudah saya awal tadi, memang benar mengevaluasi dari Indonesia saat ini yang sudah berapa ini 93 tahun ya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, tepatnya 28 Oktober besok. Sebenarnya potensi pemuda saat ini seperti apa? Mulai dari era 28 Oktober 1982 itu sampai saat ini 1928 ya, 28. Nah itu, saya kira itu mungkin beberapa catatan yang harus kita sepakati bersama. Dan manakala kalau memang ini pertemuan besok kita tidak lanjuti, kita sepakat akan ini. Kami dari Persatuan Alumni mendukung sepenuhnya kegiatan ini untuk kita buat pandangan umum ataupun pernyataan bersama seperti apa cita-cita pemuda secara umum dan pemuda Kota Gunung Sitoli secara khusus. Saya kira demikian Bang Wan. Oke, mungkin dilanjut sama Bung Karya ini. Jadi momentum Sumpah Pemuda ini sebenarnya ini saat merefleksikan ya, dan apalagi sudah diundang malam ini, sehingga setelah ini kan menjadi koreksi, menjadi bahan ke depan bagaimana khususnya OKP di Gunung Sitoli. Nah, dalam momentum Sumpah Pemuda ini yang perlu kita lakukan, nah menurut saya adalah seluruh stakeholder pemangku kepentingan ini melakukan perannya ini dengan sebaik-baiknya. Contoh, ya, seperti Bung Martin di Akademi. Bung Martin tadi bertanya ketika dia melihat ada aksi sosial apa yang sudah saya lakukan. Saya kira lebih mulia lagi yang dilakukan Bung Martin, membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, mungkin dari momentum Sumpah Pemuda ini, sebagai seorang akademik, bagaimana memberikan lagi yang lebih baik lah. Bagaimana menerjemahkan, bagaimana mendefinisikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa ini loh, ini isu bonus demografi, revolusi industri, mereka paham sehingga ada rasa untuk wah saya ini harus mempersiapkan diri. Demikian juga UKP. Kami di GAMKI selalu dengungkan cinta Tuhan, cinta nusa bangsa. Kami ambil peran di situ. Makanya kan kita getol soal aksi sosial. Kemudian setelah ini kita buat khotbah mini supaya pemuda-pemuda gereja ini menjadi rekat kembali. Kalau dulu, wah ini, mohon maaf, itu pemuda gereja Amin, ini pemuda gereja ini. Nah sekarang melalui GAMKI ini kita rekatkan kembali. Ini sebentar lagi momentum Sumpah Pemuda ini juga menyambut Natal, kita buat khotbah mini, ya kan, walaupun secara virtual, tapi minimal ada. Menjadi alat pemersatu jadinya. Ada pemersatu, meningkatkan juga kapasitas diri secara tidak langsung. Demikian juga OKP yang lain, PAGMNI, soal nasionalisme, sejarah bangsa. Nah, saya kira ambil momentum itu. Sehingga generasi muda ini ada rasa cinta tanah airnya itu loh. Muncul, wah ini begini rupanya perjalanan. Oh begini ini
isinya Indonesia menggugat, hanya dengar-dengar aja di TV kan begitu kan. Jadi dengan momentum ini masing-masing OKP ambil peran sesuai dengan kita kan punya ADRT, punya ideologi OKP masing-masing, dijalankan sesuai itu. Saya kira ketika ambil bagian, wah luar biasa. Apalagi kalau pemerintah. Apalagi kalau pemerintah. Pemerintah punya tugas yang lebih besar, persoalan ekonomi, kesejahteraan, pelayanan masyarakat. Kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, saya kira tidak ada persoalan. Gereja juga berjalan kan gitu. Nah yang paling penting sekarang di momentum Sumpah Pemuda ini kita mau sadarkan, saya secara pribadi saya mau sadarkan diri bahwa kita ini harus mempersiapkan diri. Pemerintah jangan hanya, mohon maaf, kita mengkritisi pemerintah tidak salah. Pemerintah jangan hanya asik saja bergulat dengan pemikirannya sendiri. Betul yang dibilang dari Gemini tadi, berikan ruang, berikan peluang, adaptif, apa isu. Jangan hanya berpikir 5 tahun yang ini sampai 2024. Kebetulan karena periode kita di sini. Tapi yang dipikirkan itu setelah 2024 ini apa isu nasional lagi? Jangka panjang. Bagaimana pemuda-pemuda ini seperti apa? Jelas-jelas ini bukan saya yang katakan. BPS itu bonus demografi itu sudah disampaikan bahwa 2030 Indonesia akan meledak soal angkatan kerja. Karena jelas mereka punya data KTP hari ini, yang lahir ini di usia segitu nanti. Makanya kalau kita telisik kembali, visi Indonesia SDM unggul, Indonesia maju. Karena Pak Jokowi udah tahu. Jadi harapan kita ini, kalau KP ini sangat mudah untuk menggerakkan ini. Tinggal duduk, diskusi di Taman Yau seperti kata Bung. Saya kira kita bisa satu lagi. Pemerintah ini juga, ayolah. Mari lihat, ini isu loh, ini isu nasional. Ini isu yang akan datang 20-30 tahun yang akan datang lagi. Ya kan? Bagaimana ini pemuda Nias ini? Harus dipikirkan. Ya, menarik Itu ini ya dari Bung Karya bahwa saya. ini sangat mendalam. Dan ini menjadi evaluasi bersama, tentu banyak hal yang harus kita dapatkan malam ini. Mungkin yang terakhir kali, Bung Martin menanggapi yang... Iya, saya sepakat bahwa momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 ini, ulang tahun yang ke-93, itu usia yang sangat tua loh bagi organisasi pemuda. Jadi momentum kita juga untuk membuka sekat-sekat yang sudah terbangun selama ini di kelompok-kelompok pemuda kita. Bagaimana kita membangun kembali kebersamaan, rasa gotong royong untuk bisa saling memberikan dukungan baik kepada tokoh-tokoh kita, kepada pemerintah dan kepada sesama kita pemuda. Artinya perbedaan-perbedaan pendapat itu kita jadikan sebagai penyemangat. Ya, kita ubah menjadi energi positif supaya tidak terjadi pengotak-ngotakan yang tadi. Ya, artinya kita satu pemuda. Apa yang mau kita lakukan? Sekecil apapun, kita tawarkan. Pemerintah di Pulau Nias ini membutuhkan kontribusi pemikiran dari kita. Ketika kita tidak bisa melakukan secara fisik, maka kita dibutuhkan secara pemikiran. Apa yang sudah kita lakukan? Itu mungkin yang perlu kita bangun. Tentu itu lahir dari sebuah diskusi. Itu tidak lahir dari tempat tidur, tidak lahir kalau sekadar menghayal, apalagi kalau sambil minum tunifar, itu tidak lahir ide-ide. Tetapi bagaimana kita bisa sharing, bertukar pikiran dengan mengikuti hal-hal yang terupdate. Dan itu harus menjadi sebuah rekomendasi. Kepada siapa kita rekomendasikan? Kepada kita sebagai kelompok pemuda, dan kita sampaikan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Saya rasa itu yang menjadi penutup dari saya. Oke, terima kasih para narasumber kami bahwa pemirsa kita sudah mendengarkan seperti apa keberadaan pemuda khususnya dalam menyambut 28 Oktober besok, di mana pemuda-pemuda yang ada di Kepulauan Nias khususnya di Kota Gunung Sitoli telah menyatakan sikap bahwa ke depan perlu adanya satu momen di mana para pemuda, kelompok-kelompok pemuda ini bisa duduk bersama dalam melakukan diskusi, menyepakati isu bersama dan isu-isu strategis, bagaimana peran-peran pemuda dalam mengisi pembangunan di kepulauan ini. Tentu evaluasi yang sudah disampaikan tadi ada beberapa komitmen yang harus dilakukan, baik dalam pernyataan sikap untuk bisa bergerak bersama-sama, dan ini menjadi PR bagi semua pihak. Tentu juga kita harapkan pemerintah daerah di 5 kabupaten kota memberikan ruang dan memberikan peran pemuda-pemuda dalam mengisi pembangunan di kepulauan ini. Untuk itu, maka dalam diskusi kita malam hari ini kita akan mengakhiri. Terima kasih untuk semua para penonton yang ada di rumah maupun yang menyaksikan acara kami ini.
Saya pamit undur diri dan tetap ikuti kami dalam program One Man Show di episode selanjutnya. Tetap di Orahunias Channel. Yahoo! Oh. Yahoo.